kembali di debat publik kedua, calon bupati dan calon wakil bupati Malinau 2024. Dan pemirsa, pada segmen ini para paslon akan kembali menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh para panelis. Silakan langsung saja kepada Bapak calon wakil bupati untuk kemudian ini mengambil subtema di fishbowl pertama. Bapak, mohon izin. Baik, mungkin bisa diaduk terlebih dahulu, Bapak. Baik, kita akan lihat untuk subtema ketiga apa yang kemudian ini didapatkan pertanyaannya oleh pasangan calon nomor urut 1. Bisa ditunjukkan ke arah kamera, Bapak? Baik, sudah terlihat di kamera? Baik, sudah terlihat. Subtema ketiga adalah pengakuan, perlindungan, dan penghormatan masyarakat adat. Mohon izin untuk Bapak calon bupati mengambil abjad di fishbowl lainnya. Diaduk terlebih dahulu, Bapak. Baik, kali ini huruf B. Setelah sebelumnya kita ketahui A 2 kali ya Bapak-Bapak. Baik, mohon untuk kembali ke podium, terima kasih. Kita ambil amplop yang bertuliskan abjad B. Sudah ada di tangan saya, bisa dilihat ya, masih tersegel. Saya akan buka. Dan untuk waktu masih sama, mohon izin Bapak 4 menit ya nanti. Saya akan bacakan. Salah satu indikator kemajuan masyarakat adat yaitu tumbuh dan berkembang ekonominya. Hal tersebut harus berbasis identitas, nilai-nilai, dan modal sosial masyarakat adat sehingga tidak terlepas dari akarnya. Pertanyaannya, apa strategi paslon untuk mengembangkan ekonomi masyarakat adat yang berbasis kearifan lokal? Silakan, waktu Anda masih sama 4 menit, dimulai sejak Anda mulai berbicara. Ya, terima kasih Mbak Tiara. Kabupaten Malinau ini ada 11 etnis yang ada di Kabupaten Malinau. Dan ada beberapa paguyuban, 14 paguyuban yang ada di Kabupaten Malinau. Nah, sehingga dukungan terhadap masyarakat adat itu beberapa waktu yang lalu kita sudah memberi dukungannya melalui peraturan daerah, yaitu Perda nomor 10 tahun 2012 yang Malinau hadirkan untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Nah, selanjutnya juga hadir peraturan bupati dan surat keputusan bupati yang mengatur tentang BPPUMA dan BSA yang mengatur tentang sengketa jika terjadi konflik kepentingan wilayah adat di tengah-tengah masyarakat bahkan dengan pemerintah, misalnya mengenai batas-batas wilayah. Pemerintah bisa menjadi jembatan memfasilitasi terhadap persoalan itu. Nah, oleh sebab itu ke depan ya, untuk meningkatkan kesejahteraan dan percepatan pembangunan, kami telah meluncurkan program pendidikan, pelatihan, dan keterampilan seperti kerajinan tangan, pertanian, dan berkelanjutan. Ya, salah satu produk Kabupaten Malinau bagaimana kita mampu mengelola potensi-potensi yang berasal dari hutan yang berada di dalam kawasan wilayah adat itu sendiri. Nah, sehingga dengan mengambil juga kita menanam. Nah, bentuk dari kearifan masyarakat adat itu sendiri. Nah, oleh sebab itu produk yang akan kita hadirkan ya ke depan bukan hanya sebagai produk daerah, kearifan lokal, tetapi juga produk yang mampu untuk bersaing di ya, pasar, baik itu pasar dalam negeri dan pasar internasional. Salah satu strategi yang kita lakukan berkesinambungan, pemerintah Kabupaten Malinau telah mewakili Indonesia pada hari ulang tahun Kota Francisco, Amerika Serikat. Dan kami hadir dari 76 negara yang ada di sana. Kita menghadirkan budaya, ya kearifan lokal yang ada di Kabupaten Malinau, dan membawa semua bentuk-bentuk produk lokal UMKM yang ada di Kabupaten Malinau. Bahkan pada periode
Bapak Presiden Jokowi, produk-produk Kabupaten Malinau ini sudah sampai ke beliau dan para menteri, ya sebagai bentuk ya kearifan masyarakat dan juga dukungan terhadap masyarakat ya adat itu sendiri dan regulasi-regulasi yang berhubungan dengan mereka. Nah, kearifan lokal inilah yang kami yakini masyarakat adat akan menjadi lebih mandiri, lebih kompetitif, ya, bahkan lebih selektif, bahkan lebih arif terhadap keberlanjutan dan kesinambungan terhadap pengelolaan potensi serta perlindungan hak-hak masyarakat itu sendiri. Mungkin demikian. Ya, baik, program yang telah kami jalankan itu meliputi pengembangan produk lokal, pelatihan keterampilan serta pemasaran di pasar lokal dan nasional. Ke depan kami akan memperkuat kewirausahaan, akses modal usaha dan pariwisata berbasis budaya dengan memastikan kearifan lokal tetap terjaga. Kami yakin ekonomi masyarakat adat akan berkembang pesat, menciptakan lapangan kerja dan membuat kemandirian bagi masyarakat adat itu sendiri. Saya kira cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita memasuki subtema keempat. Bapak-bapak mohon bergantian untuk Bapak calon wakil bupati mengambil terlebih dahulu. Mohon izin untuk Bapak calon bupati untuk mengambil terlebih dahulu subtema di fishbowl pertama. Kita sudah memasuki subtema keempat dan kemudian akan mengetahui pertanyaan apa yang didapat setelah ini. Silakan dibuka, Bapak. Dan kemudian segelnya juga. Silakan ditunjukkan ke arah kamera. Bisa terlihat? Baik. Untuk selanjutnya subtema keempat adalah infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Selanjutnya, Bapak mohon izin untuk mengambil abjadnya untuk menentukan pertanyaan mana yang akan didapat dengan subtema tersebut. Silakan diaduk terlebih dahulu. Sudah ada bola? Baik, kali ini abjad C yang didapat. Baik, silakan kembali ke podium. Abjad C sudah berada di tangan saya saat ini. Baik, kembali dicek Bapak Ibu, jelas ya bahwa masih tersegel, masih terjaga kerahasiaannya. Kembali kami ingatkan Bapak-Bapak untuk mendengar dengan saksama, pertanyaan hanya dibacakan sebanyak 1 kali dan tidak diulang. Baik. Kabupaten Malinau memiliki tantangan besar dalam hal konektivitas antar wilayah, baik melalui jalur darat maupun sungai. Berdasarkan data BPS Kabupaten Malinau 2023, akses transportasi darat yang terbatas di beberapa wilayah menghambat distribusi barang dan layanan publik. Pertanyaan untuk Anda, apa langkah konkret paslon untuk meningkatkan konektivitas transportasi darat, udara, dan sungai antar wilayah di Malinau? Waktu Anda masih sama, 4 menit terhitung sejak Anda mulai berbicara. Ya, ini pertanyaan yang saya anggap sangat menarik. Karena Kabupaten Malinau memiliki kawasan hutan, bahkan Head Borneo ada di Kabupaten Malinau sebagai paru-paru dunia. Ya, separuh, lebih dari separuh kawasan ini kami tidak bisa apa-apakan. Ya, karena kenapa? Karena berada dalam kawasan Taman Nasional Kayen Mentarang, termasuk dalam kawasan konservasi ya, yang ada di Bumi Intimung ini. Nah, sehingga persoalan-persoalan konektivitas, infrastruktur, sarana prasarana kami sadari adalah sebuah tantangan yang sangat mendasar bagi masyarakat Kabupaten Malinau. Nah, oleh sebab itu kebijakan-kebijakan yang dilakukan ya, sekarang dan ke depan, kami terus memberikan dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan, berkeadilan. Artinya kita tidak berhenti untuk menyelesaikan persoalan-persoalan infrastruktur seperti jalan, ya, bandara, ya, yang kita tahu bahwa daerah-daerah ini harus dijangkau dengan
kondisi geografis yang sangat sulit, dan ini tidak bisa diselesaikan oleh seorang kepala daerah. Karena kewenangan-kewenangan ini berbagi, ada kewenangan kementerian, ada kewenangan gubernur, ada kewenangan kepala daerah. Karena melewati beberapa akses jalan, bahkan bicara tentang infrastruktur ini bicara tentang pertahanan, ya, bicara tentang kehormatan bangsa dan negara. Nah, oleh sebab itu kami terus memberi dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan yang terus kita lakukan untuk menjangkau 109 desa yang ada di Kabupaten Malinau. Kita memiliki beberapa kecamatan, ada 30 desa yang berada di garis perbatasan. Kita punya garis bentang perbatasan ada 505 km persegi. Ya, artinya beberapa daerah kita, kecamatan kita hanya bisa dijangkau melalui penerbangan. Ya, penerbangan pesawat terbatas dengan kapasitas penumpang yang sangat terbatas. Ya. Nah, oleh sebab itu ini akan menjadi prioritas kita dengan satu-satu cara kita membuka akses transportasi darat yang saat ini juga kita miliki hubungan di utara, ya, itu kita berhubungan dengan Kutai Kartanegara. Kita punya hubungan dengan antar wilayah itu dengan Mahulu. Kita berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Kita berbatasan dengan Nunukan, kita berbatasan dengan KTT, kita berbatasan dengan Bulungan. Ya, jadi untuk menyelesaikan persoalan dan infrastruktur yang ada di wilayah Kabupaten Malinau ini, saya meyakini dengan kebersamaan seluruh partai politik, koalisi yang ada di Kabupaten Malinau, saya yakin kami akan mampu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat, sehingga persoalan-persoalan yang berada di kawasan Kalimantan Utara ini, di mana Kabupaten Malinau juga memiliki sebuah industri pembangunan energi terbarukan, ramah lingkungan, PLTA yang ada di Kabupaten Malinau, bahkan menjadi proyek strategis nasional. Nah, oleh sebab itu kami meyakini keberlanjutan kepemimpinan ke depan akan lebih mempermudah dan mempercepat kita agar persoalan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah ini akan dapat terlaksana dengan baik, ya, karena masa periode sebelumnya hanya 3 tahun lebih, tapi saya meyakini 5 tahun ke depan jika rakyat Kabupaten Malinau memberi kepercayaan dan kesempatan kepada saya dan Pak Jakaria ke depan, maka keberlanjutan apa yang telah kita kerjakan akan kita laksanakan. Terima kasih Bapak, waktunya habis. Kita berikan aplaus yang meriah untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2024. Baik, dan sesi dari pendalaman visi, misi, serta program kerja ini masih akan kami hadirkan. Pemirsa, masih ada 4 subtema lagi yang akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2024.